Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinaila Zara dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan PowerPoint kami, yaitu larutan penyangga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Dinul Koima, Eva Despina, Melvina Silondae, Siska Indah Pratiwi, Atma Setia, Eka Sukriani, Hasriani, Nuning Permatasari, dan Ulan. Baik, selanjutnya kita akan beralih di materi, yaitu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak akan berubah sedikit pun meski ditambahkan air. Selain itu, meski ditambah asam atau basa, pH-nya berubah sedikit atau tidak berubah secara signifikan. Baik, adapun jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah sebuah larutan yang terbentuk dari komponen asam konjugasi dan basa lemah. Larutan buffer ini berguna dalam menjaga pH di situasi basa, pH lebih dari 7. Contoh, yang larutan basa yaitu campuran NH4Cl dan NH4OH yang memiliki kandungan asam NH4 plus konjugasi. Yang kedua yaitu larutan penyangga asam. Larutan buffer asam adalah suatu larutan yang mempunyai unsur pembentuk dari basa konjugasi dan asam lemah. Larutan jenis ini bermanfaat dalam menjaga pH dalam situasi asam pada pH kurang dari 7. Contohnya dari larutan ini yaitu campuran CH3COONA dengan CH3COOH sehingga memiliki kandungan CH3COO- basa konjugasi. Adapun jenis yang ketiga itu yaitu asam asetat atau asetat natrium. Selanjutnya asam fosfat atau fosfat, asam karbonat atau karbonat, asam sitrat atau sitrat, amonium klorida atau amonium hidroksida. Yang terakhir yaitu boraks atau asam borat. Selanjutnya yaitu contoh larutan penyangga. Adapun contoh larutan penyangga yaitu larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida juga dikenal sebagai lindi atau liai dan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium NH+ dan anion hidroksida OH-. Contoh larutan asam penyangga yang kedua yaitu larutan asam klorida. Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida HCl. Ia adalah asam kuat dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. Contoh yang ketiga yaitu larutan asam nitrat. Asam nitrat atau HNO3 adalah sejenis cairan korosif yang tak berwarna dan merupakan asam beracun yang dapat menyebabkan luka bakar. Selanjutnya sifat larutan penyangga. Berikut ini sejumlah sifat larutan buffer yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Konstan mempunyai kadar pH sama walaupun telah melewati tahapan encer. 2. Nilai Ka di buffer bersifat tetap di suhu sama. Yang ketiga, bisa menjaga dengan baik kadar pH walaupun telah dilakukan tambahan basa kuat dan asam dalam jumlah sedikit pun. Yang keempat, apabila pH pada campuran garam dan asam pada posisi pKa-1 dan pKa+1, maka pH senyawa ini akan sangat stabil. Fungsi dan manfaat larutan penyangga yaitu fungsi larutan penyangga yang utama adalah mempertahankan kondisi pH suatu sistem pada suatu nilai yang tetap dan stabil, sehingga memungkinkan analisis kimia, reaksi kimia, dan pembuatan produk kimia untuk dilakukan dengan hasil yang akurat dan konsisten. Adapun manfaat dari larutan penyangga yaitu yang pertama, menjaga pH darah secara baik. Yang kedua, mempertahankan level keasaman di dalam air.
Yang ketiga, mempertahankan pH makanan atau asupan dari makanan kaleng. Yang keempat, menjaga level pH asam tetap stabil di dalam tanaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.